Baik, saya akan melakukan presentasi. Sebelumnya, selamat sore. Nama saya Sofat Kevin. Saya akan mempresentasikan perjalanan Abel Jensen Tasman. Abel Tasman itu lahir di Lutjeges, Groningen di Belanda. Itu sekitar pada tahun 1603 dan akhir hidupnya meninggal di Batavia yang saat ini dikenal menjadi ibu kota Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1659. Tidak banyak literatur atau jurnal dan artikel yang mengekspos kehidupan Tasman, tapi setidaknya ada sedikit informasi mengenai Tasman dan keluarganya yang berasal dari kelas pekerja. Walau Tasman kecil, berasal dari kalangan kelas pekerja yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi ia menulis dan membaca ketika Tasman mulai bekerja menjadi seorang pelaut. Lalu ada perjalanan karir Tasman sebagai seorang penjelajah, serta pelayaran Tasman yang pertama. Karir Albert Tasman dimulai ketika ia bergabung dengan Kongsi Dagang Belanda atau FOC, yang mana kita ketahui bersama, FOC ini merupakan perusahaan dagang swasta milik Belanda yang ada di Indonesia, yang dipimpin oleh Tuan 16, ya untuk sebutan para pemimpin di FOC. Terus Tasman ini memiliki 2 istri, di mana istri pertamanya meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Klesjen Tasman. Lalu istri keduanya yang bernama Jandesi Chers pada tahun 1631 dan mereka hidup di Amsterdam. Tetapi karena tuntutan tugas, akhirnya Tasman dan keluarganya pindah ke Batavia di tahun 1638. Lalu Gubernur Antonio van Diemen di tahun 1642 menunjuk Tasman untuk melakukan sebuah ekspedisi. Tasman pun memulai perjalanannya dengan armada berjumlah 2 kapal untuk pelayaran pertamanya. Lalu di tahun yang sama, pada tanggal 24 November 1642, Tasman melihat sebuah pulau yang kosong, yang belum memiliki nama. Sekitar pukul 4 sore di atas kapal, kami melihat tanah pertama yang dijumpai setelah berlayar berbulan-bulan di Laut Selatan. Begitulah tulisan Abel Tasman di buku hariannya pada akhir November 1642 tersebut. Lalu dilanjutkannya lagi, pulau itu belum dikenal oleh orang-orang Eropa. Lanjut dari tulisan harian Abel Tasman tersebut. Akhirnya, pulau tersebut diberi Tasman dengan nama Van Diemen Land. Nama yang diberikan oleh Tasman sesuai dengan nama Gubernur Antonio van Diemen yang ia hormati dan disanjung. Akan tetapi, pada akhirnya pun pulau tersebut berganti nama lagi menjadi Pulau Tasmania sebagai bentuk penghormatan kepada Abel Tasman. Dan akhirnya pulau tersebut diklaim oleh Belanda sekitar pada tanggal 3 Desember 1642. Lalu di tahun 13 Desember 1642, Tasman sampai dan bersandar di bagian selatan Pulau Selandia Baru dan menjadi orang pertama yang menghampiri dan menjelajah sedikit pulau tersebut. Pada saat Tasman dan anak buah kapalnya bersandar di pulau itu, mereka diserang oleh suku asli pulau tersebut, yaitu suku Maori, yang menyebabkan 4 anak buah kapal Tasman tewas. Akhirnya Tasman kembali ke Batavia. Tasman melewati sebuah kepulauan Tonga di tanggal 20 Januari 1643. Dan Tasman sampai di Kepulauan Fiji serta memetakannya sebelum ia pulang dengan melewati Nuginia atau Papua Nugini dan tiba di Batavia pada tanggal 15 Juni 1643. Lalu pelayaran Tasman yang kedua. 1 tahun telah berlalu. Tasman pun kembali lagi untuk melakukan pelayarannya yang kedua. Tetapi kali ini Tasman menggunakan dan membawa beberapa kapal dan beberapa anak buahnya yang lain. Kapal-kapal tersebut bernama Limen, Jemeo, dan Tenderbreak. Tasman melakukan pelayarannya dengan melewati pantai selatan di New Guinea dan berjalan terus ke arah timur. Ia melewati sebuah selat Torres, yaitu selat yang menghubungkan antara New Guinea dan Australia.
Dalam pelayarannya yang kedua ini, Tasman berhasil memetakan juga pantai utara Australia dan membuat pengamatan tentang tanah dan penduduk asli di Australia. Namun sangat disayangkan, di mana pelayaran Abel Tasman ini dianggap oleh pihak Belanda sebagai pelayaran yang gagal dan mengecewakan. Sebabnya adalah Belanda hanya menginginkan sebuah tanah yang menjanjikan, yang mungkin saja memiliki emas dan pertambangan serta hasil bumi yang melimpah untuk dijual belikan oleh pihak Belanda untuk perdagangan ataupun rute pelayaran baru yang bermanfaat. Dan selama 1 abad kemudian, sebelum James Cook datang menjelajahi Selandia Baru dan Australia, Tasmania dan Selandia Baru memang tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang Eropa atau yang lainnya. Akhir kisah dari Abel Tasman. Sebelum kisahnya berakhir, Abel Tasman pernah memiliki karir yang sangat bagus dan cemerlang. Ia pernah diangkat menjadi anggota Dewan Kehakiman di Batavia pada tanggal 2 November 1644, dan 2 tahun kemudian Tasman pergi ke daerah Sumatera, dan pada bulan Agustus di tahun 1647 dia diutus oleh FOC ke daerah Siam atau saat ini Thailand. Lalu di sekitar tahun 1648, Tasman diutus kembali oleh VOC untuk memimpin sebuah ekspedisi ke Manila yang bertujuan untuk mencegat sebuah kapal Spanyol yang berisi perak yang datang dari Amerika. Namun sayang, usahanya untuk menjarah kapal Spanyol tersebut tidak berhasil, dan dia pulang ke Batavia pada Januari 1649. Lalu siapa sangka, Abel Tasman pun pernah dipenjara di bulan November di tahun 1649 karena tersandung sebuah kasus korupsi. Bahkan di tahun sebelumnya, di 1648 pada saat menjalankan sebuah ekspedisi, Tasman dinyatakan bersalah karena menghukum gantung salah satu anak buahnya tanpa ada persidangan selama ekspedisi berlangsung. Lalu di tanggal 5 Januari di 1651, Tasman pun bebas dan posisinya dipulihkan. Dan ia pun menghabiskan sisa hidupnya di Batavia. Lalu di tanggal 10 Oktober di tahun 1659, Tasman pun meninggal karena sakit yang dideritanya. Abel Tasman pun meninggalkan istri dan anak perempuannya. Penemuannya yang penting dari seorang Abel Tasman adalah dimulai dari rute perjalanan, penemuan sebuah pulau kosong atau Tasmania, serta Selandia Baru, dan juga pemetaannya pada pantai-pantai daerah di Australia dan sekitarnya. Walau demikian, Abel Tasman dikenal sebagai penemu Tasmania dan daerah di Australia. Sekian dari presentasi saya, dan terima kasih.